Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ada 25 tempat disunnahkan mentakhirkan solat. 8 sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita lanjut kepada pembahasan yang ke-9, sunnah mentakhirkan solat kalau kita sedang melihat orang sakit. Kalau ada teman kita sakit, kalau ada saudara kita sakit, kalau ada kerabat kita sakit, sunnah melihat tetangga, teman, kerabat kita yang sakit itu dijelaskan dalam kitab Sabilul Mu'tadin, walaupun sakit seseorang itu adalah sakit gigi sekalipun, maka sunnah kita untuk menjenguknya. Di waktu menjenguknya itu kita ada dua kemungkinan. Orang yang sakit itu sewaktu kita menjenguknya, dia tidak betah kita berlama-lama di tempat dia. Ada yang poin yang kedua, yaitu orang yang kita jenguk itu senang dia kalau seandainya kita berlama-lama di tempatnya. Umpamanya karena sahabatnya yang dekat, atau orang yang disenanginya, orang yang dicintainya. Lantas kita sedang melihat orang yang sakit itu, dia senang melihat kita, dan dia berbangga datang ke tempat dia. Maka oleh sebab itu dengan berlama-lama dapat menyenangkan hatinya. Maka oleh sebab itu dengan berlama-lama kita akhirnya mentakhirkan solat. Pada posisi itu adalah sunnah kita mentakhirkan solat. Dan juga bagi kita yang datang melihat orang yang sakit itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia melihat orang sakit dan dia duduk di dekat kepala orang yang sakit itu dan dia membaca doa As'alullahi Rabbil Arsyil Azim ayyasfiak, dia baca 7 kali doa ini kepada orang yang sakit. Kalau orang yang sakit itu kemungkinan dapat sehat atau dapat sembuhnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu poin yang ke-9, sunnah mentakhirkan solat bagi orang yang melihat orang sakit dan orang yang sakit itu senang dengan kita kalau kita berlama-lama di tempatnya. Yang berikutnya adalah disunnahkan bagi kita adalah mentakhirkan solat orang yang sibuk kena sebab menyembelih binatang. Sewaktu kita mau menyembelih binatang itu datang waktu solat, kita selesaikan dulu penyembelihan itu. Agar apa? Nanti kita khawatir kalau kita tidak menyembelihnya, mungkin binatang itu dapat melarikan diri. Atau kalau kita tidak menyembelihnya sampai menyelesaikan membersihkannya, mungkin nanti kita tidak sempat untuk membersihkannya. Maka dengan sebab kita sibuk karena menyembelih binatang itu, maka sunnah kita mentakhirkan solat. Dan bahkan yang ke-11 adalah juga sunnah kita mentakhirkannya, udah kita sembelih dan juga kita ikut memakannya, maka juga sunnah kita mentakhirkan solat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu poin yang ke-11. Adapun poin yang ke-12 adalah sunnah mentakhirkan solat karena membunuh binatang yang berbisa seperti membunuh ular. Kalau di dalam kitab ini qattun nahwul hiyati, yaitu membunuh ular. Maka kalau ada seseorang itu sedang membunuh ular, maka datang ular ke tempatnya, maka dibunuhnya dulu ular itu. Walaupun seandainya nanti untuk membunuh ular itu terlambat dia untuk melaksanakan solat, pada posisi ini adalah sunnah mentakhirkan solat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu poin yang ke-12 ya, sunnah mentakhirkan solat, yaitu orang yang membunuh ular. Dan poin yang ke-13 yaitu sunnah mentakhirkan solat orang yang kalau mau pergi ke masjid itu maka sangat panas. Itu kalau di Arab biasanya kalau masuk waktu zuhur sangat panas. Maka kalau zaman dulu, para ulama kita dulu, itu kalau sudah sangat panas mereka undurkan pelaksanaan sholat zuhur itu ke tempat, yaitu waktu yang kalau sudah mulai agak reda panasnya. Dan juga kalau seandainya dalam rangka untuk melewatkan panas itu poin yang ke-14 ya, poin ke-14 yaitu bagi orang yang kalau seandainya tidak juga reda sampai pada sepertiga waktu zuhur itu,
maka boleh seseorang itu melampaui yaitu tempat yang itu padilah waktu solat zuhur itu untuk melaksanakan mentakhirkan solat zuhur itu kalau seandainya yaitu panasnya juga masih bersangatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu poin yang ke-14. Poin yang ke-15, sunnah mentakhirkan solat kalau sedang kita maghrib di Muzdalifah. Yaitu mentakhirkan maghrib yang di Muzdalifah itu adalah hukumnya sunnah. Dan juga sunnah mentakhirkan solat pas maksud waktu solat itu kita sedang kedatangan hadas, maka kita selesaikan dulu, apamanya kita sesak beol atau susah buang air kecil, kita selesaikan dulu hadas-hadas itu agar apa? Kita dapat khusyuk untuk melaksanakan solat. Dan yang berikutnya adalah kalau disunnahkan itu untuk mengakhirkan solat sunnah, yaitu kalau kita bertemu dengan makanan, ya, bertemu dengan makanan, maka makanan itu yang kalau seandainya kita tidak makan, kita akan teringat dalam solat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yaitu poin yang berikutnya adalah sunnah mentakhirkan solat kalau seandainya ada orang solat dengan solat bertayamum, maka kalau dia meyakini nanti kalau di akhir solat dia menemukan air, maka diakhirkannya lah solatnya, yaitu di akhir waktu solat. Agar apa? Ya solatnya dengan solat berudu, tidak solatnya dengan bertayamum. Perbuatan yang seperti itu adalah hukumnya sunnah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini aja ceramah kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.